Kemudian meriwayatkan dari khalnya, dari pamannya Imam Malik, haddatsani Malik. Maka Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, imam di Madinah. Dan Imam Malik di sini di Tabaqah dari gembong ru'us itba at-tabi'in. Dia di Tabaqah yang ketujuh. Maka kepala dari itba ut-tabi'in pada saat itu dipegang oleh para ulama di berbagai tempat. Seperti Imam Malik di Madinah, Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang ketujuh juga dari gembong itba ut-tabi'in di Makkah. Ibnu Uyainah di Makkah dipegang oleh Ibnu Uyainah. Maka Hijaz dipegang oleh Imam Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah. Keduanya min ulama al-Hijaz yang sekarang dinamakan As-Su'udiyah. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, di Irak. Dan pada zamannya juga Syu'bah Ibnul Hajjaj dari ru'us itba'ut tabi'in di Wasit, dekat Irak. Dan begitupun Imam Al-Auza'i di Syam, di Suriah. Dan pada saat itu juga Laits Ibnu Sa'ad, imam dari ulama ahli Misr, dari Egypt, Mesir. Maka mereka semuanya sebagai penjaga gawang dari manhaj ahli sunnah, dimanapun mereka berada, anytime, anywhere, maka mereka menjaga agama ini dikarenakan Allah menciptakan mereka sebagai penjaga agama ini sesuai hadis yang mutawatir. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Hadis mutawatir datang dari lebih 8 sahabat. Yang maknanya Allah akan menjadikan pada setiap zaman, setiap kurun waktu dimanapun mereka berada, akan selalu ada orang-orang yang menjaga agama ini. Maka di zaman itba'ut tabi'in, Imam Malik dari penjaga gawang ahli sunnah dan yang mengajarkan ilmu hadis. Maka berkata para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Abdurrahman Ibnu Mahdi dan yang lainnya, laula Malik fi Madinah wa Ibnu Uyainah fi Makkah la dhahaba ilmal Hijaz. Maka jika tidak ada Imam Malik di Madinah dan Sufyan Ibnu Uyainah di Makkah, akan hilang ilmu hadis di Hijaz yang sekarang Saudiyah. Dan Imam Malik di sini dia sebagai alim besar dari segi ilmu hadis dan fikih. Adapun dari segi ilmu fikih, maka dia membuat kitab Muwatta. Dan Muwatta pada saat itu disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai muridnya, la tajidu tahta adimis sama afdalu kitab wa asahul kitab min Muwatta. Tidak ada aku dapatkan, kata Imam Asy-Syafi'i, di kolong jagat ini ada kitab yang lebih baik dan lebih sahih daripada kitab Muwatta. Dan ini tentunya ucapan Imam Asy-Syafi'i di saat belum ada kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun sekarang dengan adanya kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka lebih mulia Al-Bukhari kemudian Imam Muslim. Dan Imam Malik barakallahu fikum seorang imam madhab Maliki dari segi fikih. Dan di sini dia diberikan kemudahan oleh Allah agar duduk mengajar saja. Dan itu adalah suatu kebajikan. Karena jika seorang imam seperti Imam Malik tidak hanya duduk mengajar di masjid, maka dia akan berjualan, menjual sate bakar kambing ba'dal asr sampai isya, maka sayang waktunya. Seorang imam disuruh juga berjualan di pagi hari sampai duhur, maka habis waktu. Maka orang-orang seperti ini lebih baik untuk mengajar. Maka dijadikanlah ta'awun alal birri wa taqwa. Maka orang-orang mengumpulkan dana untuk Imam Malik agar mengajar. Dan dari antara orang yang mendukung Imam Malik belajar hanya mengajar adalah temannya muhaddis Al-Imam Laits Ibnu Sa'ad,
Yang mana Laits ibnu Sa'ad seorang muhadis yang kaya raya dari Mesir. Dia mempunyai 9 armada perahu untuk ekspor impor barang-barang dari Mesir ke Jaziratul Arab, melewati Laut Merah. Maka dia sangat kaya raya. Namun muhadis ini karena hatinya sibuk dengan ilmu, maka dia tidak bergelimang dengan harta. Berbeda dengan orang-orang yang awam seperti orang-orang kufar kebanyakan, yang populer di Greenfield, di lapangan hijau, ataupun di sinema-sinema dari bintang-bintang Hollywood. Maka mereka sibuk bergelimang dan pamer dengan gelimangan hartanya. Maka mereka mempunyai koleksi-koleksi dari mobil-mobil mewah, dari Lamborghini Aventador, ataupun dari motor-motor moge yang mewah, dari Ducati dan Harley Davidson dan yang lainnya, atau bahkan pesawat jet pribadi. Namun Laits ibnu Sa'ad tidak memikirkan itu semua. Maka disebutkan di dalam tarikhnya bahwa dia setiap tahun tidak masuk kepada wajib zakah, tidak balagon nisab. Kenapa? Karena hartanya diinfakkan. Salah satunya dia menginfakkan setiap waktu kepada Imam Malik 1000 dinar. Dan 1000 dinar adalah 1 dinar bagaikan kepingan emas yang harganya sekitar 5 gram. Dan 5 gram di Indonesia sekitar 6 juta. Maka 1000 dinar berapa? 6 juta kali 1000 berapa? 6 miliar. Nah itulah. Duduk Imam Malik dikasih oleh Laits ibnu Sa'ad 6 miliar. Kalau orang-orang roja memberikan kepada para pengisi di televisinya setahun 1 miliar, dengan kemudahan seperti itu, dan fitnah dan syubhat, dan bekerja sama dengan mereka, dan menjadi da'inya da'i melempem, maka Laits ibnu Sa'ad menggaji Imam Malik 6 miliar. Tanpa harus disyaratkan dakwah kamu harus basa-basi, tanpa harus mensyaratkan dakwah kamu harus sunnah di jalanan, pakai moge, dan sebagainya, tidak. Alhasil inilah dari Imam Malik, yang mana Imam Malik Imam Daril Hijrah, dan dia dari kholnya Ismail. Meriwayatkan dari Abi Zinad, daiman as-su'al inda Muhammad, man Abu Zinad wa man al-A'raj wa ila adribuka bi'asa qad marra ma'ana. Abu Zinad Abdullah bin Dakwan, wal A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz. Taib. Ma fi darb. Taib. Idan Abu Zinad huwa Abdullah ibn Dakwan wa huwa thiqah. Dithiqahkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Hatim dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka Abu Zinad rawi yang thiqah, dan dia mempunyai suhuf. Makna suhuf adalah silsilah rawi kepada sahabat. Selalu dia meriwayatkan Abu Zinad anil A'raj, dan al-A'raj adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz, dan dia pun rawi yang thiqah atau di atas derajat thiqah, imam. Kemudian dari Abi Hurairah. Maka di sini silsilah Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah telah dipuji oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat Abu Hurairah jalan yang sahih. Maka kembali kepada masalah Ismail ibnu Abi Uwais. Setelah kita mengetahui meriwayatkan dari Imam Malik, berarti Imam Malik. Kemudian meriwayatkan dari Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, maka semua sanadnya rawi-rawi yang thiqah kecuali Ismail ibnu Abi Uwais. Maka jika dikatakan kepada kita, taib, bagaimana Imam Al-Bukhari di sini meriwayatkan hadis dhaif di Kitab Tauhid dari jalan Ismail dari kholnya Malik? Madal jawab, al-jawab daiman wa abadan. Imam Al-Bukhari idza rawa fi sahihihi hadits dhaif min hadha sanad
Fasayati bisanadin akhar mimma yuqawi ala riwayat hadal hadis sawa'un kana bi mutaba'ah. Ma makna mutaba'ah? Ay sahabiyuhu sawa, sama sahabatnya. Au asyahid. Ma makna syahid? Sahabi akhar. Walhamdulillah qad ja'at al-mutaba'ah fi kitab sahih al-Bukhari min tariqin akhar. Bal ja'a syahid min tariqin ukhra au tariqin akhar min sahabiyin akhar. Amma mutaba'ah, maka telah datang di kitab Bani Israel tentang kisah Bani Israel di bab khusus di hadis nomor 3222. Catat. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad, haddatsana Hisham, akhbarana Ma'mar, ani Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Lihat sanadnya jauh. Tidak ada Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dan sanadnya di sini lain. Adapun lafadznya sama. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kana rajulun yusrifu ala nafsihi falamma hadarahul mautu qala li banihi idza ana muttu fa ahrikuni summa ithanuni summa zaruni firih fa wallah la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adaban ma adabahu ahadan falamma mata fa'ila bihi dzalika fa amarallahu al-ardha faqala ijma'i ma fihi minhu fa fa'alat fa idza huwa qa'imun faqala ma hamalaka ala ma sana'ta qala ya rabbi khasyatuk faghafara lahu. Di hadis ini ada tambahan sama kisahnya agar tidak panjang. Kisah ini telah kami sebutkan tadi di matan bahwa orang ini di saat dibakar dan disebarkan dengan ditaburkan dibawa oleh angin, debu-debu ini tidak disebutkan setengah di laut dan setengah di darat, hanya di darat, namun ditaburkan ke angin, maka Allah dengan mudah mengumpulkannya. Dan di hadis ini ada tambahan, Allah berkata kepada bumi, ijma'i ma fihi minhu, maka wahai bumi, dari debu-debu yang bertebaran tadi di atasmu, kumpulkanlah. Fa idza huwa qaimun, maka dikumpulkan oleh bumi dari semua debu-debu tersebut dan dibangunkan kembali. Maka setelah bangun, orang ini ditanya oleh Allah, ini ceritanya yang panjang. Berarti di hadis kitab Tauhid, di saat Allah mengatakan fama hamalaka andalik, maka di hadis ini disebutkan justru dibangunkan kembali orang ini. Mafika, maka dikatakan ma hamalaka ala ma sana'ta. Di sini soalnya apa yang menyebabkan kamu melaksanakan yang demikian. Adapun di dalam hadis yang kita baca lima fa'alta, kenapa kamu berbuat demikian? Maka di sini syahidnya sama, bahwa Allah berkata kepada orang ini. Maka di sini yang dijadikan dari kitab Tauhid, Allah mempunyai sifat berbicara dengan hambanya. Maka di sini yang menjadi poin adalah orang ini dihidupkan kembali dan ditanya, apa yang menyebabkan kamu melaksanakan demikian? Ya Rabb khasyatuk, wahai Allah, aku takut kepadamu. Aku orang yang tidak melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh, maka bakarlah aku dan sebarkanlah dari debu-debuku. Maka di sini yang dilakukan oleh orang ini dikarenakan takut. Maka di saat ditanya oleh Allah, kenapa sebabnya? Karena takut kepadamu. Allah mengampuni dosanya. Maka hadis ini datang dari jalan yang lain, bukan dari jalan Ismail yang dhaif, tapi dari Abdullah ibnu Muhammad, haddatsana Hisham an Ma'mar an Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Siapa Abdullah ibnu Muhammad? Maka dia Abdullah ibnu Muhammad yang ma'ruf dengan Al-Musnadi. Maka dia imam, Abdullah ibnu Muhammad
yang sama seperti Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi dari Bukhara Al-Musnadi.